warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama sekali marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat berkah dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita telah dapat berkumpul di kelas ini untuk berbagi praktek baik dari Ibu Mira mengenai RTL perencanaan pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar di sekolah kita. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Linda Fitria SPD AMG, dan semua majelis guru di TK Indah Delita. Baiklah, sebelum memulai acara, marilah kita sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi acara kita bisa lancar dari awal sampai akhir. Sebelum memulai kegiatan, marilah kita minta sambutan dari Kepala Sekolah kita, Ibu Linda Fitria. Kepada Bu Linda, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini adalah tepatnya kegiatan untuk kombel kita yang akan nanti diisi oleh Ibu Mira, dan alhamdulillah pada hari ini ibu-ibu guru kita hadir semua. Nanti Ibu Mira akan menerangkan tentang rencana tindak lanjut perencanaan pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar yang ada di sekolah kita. Mudah-mudahan perencanaan belajar ini nanti menambah pengetahuan kita dan menambah keunggulan dari sekolah kita. Nanti kita bersama-sama berdiskusi setelah dipaparkan oleh Bu Mira sebagai pemateri pada minggu ini. Terima kasih, semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Linda yang telah menyampaikan sepatah kata dalam kegiatan hari ini. Baiklah, langsung saja kita minta kepada Ibu Mira Kurnia SPD untuk menyampaikan materinya pada hari ini. Kepada Bu Mira kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Yang terhormat Kepala TK Indah Delita, Ibu Linda Fitria SPD AUG, yang sama-sama kita hormati majelis guru di TK Indah Delita yang berbahagia pada hari ini. Puji syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga dengan rahmat dan karunia-Nya itu jualah kita bisa berkumpul pada hari ini, yaitu pada kegiatan rencana tindak lanjut atau RTL perencanaan pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar di sekolah KBS. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita tunjukkan kepada Allah junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang berbahagia pada hari ini, Bu, masih semangat, Bu? Semangat. Masya Allah, luar biasa. Bu, sebelum kita mulai kita tepuk semangat dulu ya, Bu ya. Tepuk semangat.
Semangat. Masya Allah, luar biasa. Ibu-ibu hebat semuanya, Bu Kepala Sekolah, Bu Ida, izinkan saya Bu untuk berdiri di sini ya Bu ya, di hadapan kita semua, yaitu guna Bu untuk memaparkan itu tentang rencana tindak lanjut atau RTL, perencanaan pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar di sekolah Bu. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, kepada majelis guru yang telah meluangkan waktunya pada hari ini di sela-sela kesibukannya ya Bu ya, pada saat saja istirahatnya mungkin ya Bu, sudah meluangkan waktunya pada hari ini untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Tidak lain dan tidak bukan hanya untuk menjalankan program kemajuan sekolah kita di masa depan. Benar ya Bu Linda, Bu Ia, Bu Nia, dan Bu Vivi. Masya Allah luar biasa sekali Bu. Ibu-ibu, sebelum kita masuk ke materi ya Bu ya, alangkah baiknya kita ice breaking dulu ya Bu. Setuju nggak Bu ya? Oke, Masya Allah Bu, agar suasananya lebih cair ya Bu ya, biar kita nanti lebih bersemangat lagi ke depannya ya Bu. Oke, Masya Allah Bu. Baiklah Ibu, saya punya ini Bu. Nih, saya punya sticky note ya Bu ya. Kita breaking bentar ya Bu. Saya punya sticky note Bu. Nanti saya bagikan ini sticknya. Boleh dibagi satu-satu ya Bu. Bu Linda izin ya Bu. Setelah ini Bu, ada pensilnya juga. Nah, nanti di sini Bu, caranya gini, yang Ibu Vivi sama Bu Nia nanti menuliskan, izin ya Bu ya, menuliskannya yaitu tentang pertanyaan ya Bu ya, kenapa, terserah Bu Nia atau Bu Vivi, kenapa, tulis aja apa yang terpikir di pikiran Bu Nia. Terus Bu Ria dan Bu Kepala Sekolah, Bu Linda mau Bu menuliskan itu karena. Jadi kan tidak saling tahu nih Bu, ya Bu ya. Nah silakan Ibu, boleh silakan dimulai Bu. Atau pakai 1, 2, 3 nggak Bu ya? Gak usah ya? Oke Bu, makasih. Ya silakan dilanjutkan Bu. Di Bu Vivi sama Bu Nia, kenapa? Terus Bu Ria sama Bu Linda, karena. Ya Bu. Oke. Kita tunggu bentar ya Bu ya. Kayaknya Bu Vivi udah selesai nih Bu. Wah cepat kali ya Bu Vivi ya. Bu Vivi, Bu Ria juga udah selesai nih. Gak boleh nyontek ya Bu Ria. Oke, bukan ya. Ya nggak usah terlalu dipikir Bu. Oke. Baiklah Bu, udah selesai Bu. Oke, Bu Ria udah selesai. Oke, mantap. Dah, silakan. Nah, nanti gini Bu. Bu Vivi, kita mulai dari Bu Kepala Sekolah dulu ya Bu ya. Oh, bukan dia dari kenapa? Karena. Jadi dari Kepala Ibu Vivi dulu, bisa Bu Vivi. Nanti Bu Vivi pilih siapa yang akan jawab nanti. Silakan Bu Vivi. Silakan sebutkan kenapanya Bu Vivi sebutkan ya. Sebutkan. Enggak apa-apa, enggak berhubungan, enggak berhubungan Bu. Silakan Bu Vivi, maunya yang mana yang duluan? Bu Ria atau Bu Linda yang jawab? Bu Linda, silakan. Karena meningkatkan program sekolah untuk kemajuan sekolah. Ya, enggak apa-apa Bu. Terus Bu? Ya, berarti meningkatkan program sekolah untuk kemajuan sekolah. ya, berarti ya kenapa tadi adik menangis? Karena Ibu Linda mungkin sedang meningkatkan program sekolah ya Bu Nia. Oke, silakan Bu Nia. Kenapanya Bu Nia? Jawabannya udah dijawab Bu Linda sebetulnya Bu. Ya, tapi nggak apa-apa langsung aja Bu ya. Kenapa perlu ada komunitas belajar di sekolah? Masuk berarti Bu siapa Dia yang jawab. Ya, Bu Ria yang jawab berarti. Jangan Terima kasih Bu Nia. Di sini Bu Ria menjawabnya karena hati saya senang dan bahagia. Benar, bisa disinkronkan ya Ibu ya. Bisa disinkronkan. Bu, Ibu-ibu semuanya. Ini apa tujuan saya membuatnya seperti ini Bu? Karena di sekolah itu kita saling memenuhi, saling melengkapi Bu. Iya kan Bu? Saling melengkapi satu sama dengan yang lain. Berarti walaupun nggak nyambung ya Bu ya, tetapi Bu Linda bisa bisa disinkronkan lagi jawabannya kan Bu, sama dengan Bu Ria. Masya Allah. Ya mungkin itu sekedar tanda kutip bagi kita ya Bu ya. Jadi kita di sekolah itu saling melengkapi, saling apa Bu? Kita tuh saling bekerja sama, maksud itu saling biar sama-sama sinkron. Jadi kalau di sekolah itu sudah bahagia ya Bu ya, sudah saling melengkapi, maka program-program akan berjalan dengan bagus, dengan lancar Bu. Masya Allah luar biasa. Tabok semangat lagi Bu.
berikutnya ya. Itu tentang rencana tindak lanjut atau RTL, perencanaan pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar di sekolah. Bu, ini adalah merupakan suatu tugas saya di PKG PJOK Gelombang 1 kelas 003 Kota Penduduk Sumatera Barat. Nah, ini sebagian dari tugas saya Bu ya, yang mana fasilitator yaitu Kak Diki Warbowo SSI. Nah, judul program atau kegiatannya yaitu Mari Bergerak dengan Permainan Tradisional yang Menyenangkan, yaitu permainan baju karuang. Ini adalah permainan tradisional yaitu baju karuang. Nah, terus Bu, kita lanjut next. Apa yang latar belakangnya? Kita lihat dulu. Latar belakangnya yaitu budaya dan kearifan lokal daerah pada era globalisasi mulai tergeser oleh budaya modern yang semakin digemari oleh anak-anak. Peserta didik cenderung lebih mengenal dan menyukai budaya modern daripada budaya tradisional asli daerah, terutama Bu pada permainan tradisional. Nah, banyak peserta didik yang tidak mengetahui karena sudah terbiasa dengan gadget. Benar apa benar Bu? Ya. Berdasarkan fenomena tersebut Bu, maka perlu dilakukan usaha penggalian kembali budaya asli dan kearifan lokal dalam menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, pada hal ini Bu, guru PJOK bisa memfasilitasi peserta didik untuk mengenalkan lebih dekat lagi kepada peserta didik tentang permainan tradisional, terutamanya yang ada di Minangkabau Bu. Nah, tepatnya di kota Payakumbuh, supaya peserta didik bisa aktif bergerak dengan permainan tradisional. Bu, tepuk satu. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Bu ya. Oke Bu, kita lanjut ya Bu. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk mengenalkan kepada peserta didik dengan permainan tradisional yang ada di daerah kita yaitu Kota Payakumbuh. Yang kedua yaitu meningkatkan keterampilan gerak pada peserta didik melalui permainan tradisional. Dan yang ketiga itu peserta didik terbiasa bekerja sama dalam melakukan kegiatan dengan kelompok. Ya Bu, kalau kelompok itu melibatkan 2 orang atau lebih. Kalau kelompok kan lebih dari 2 ya Bu ya. Oke. Terus Bu, peserta didik melaksanakan aktivitas bermain sesuai dengan kesepakatan bersama dan saling mengingatkan adanya kesepakatan tersebut. Nah, itulah tujuannya dari program ini, Bu. Next kita lanjut ya, Bu. Nah, apa capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan tadi, Bu? Nah, kita lihat satu persatu itu, yaitu belajar kepemimpinan. Nah, di sini kita mengharapkan ya, Bu ya, peserta didik itu memiliki rasa tanggung jawab terhadap kegiatan. Dan yang kedua yaitu meningkatkan gerak. Nah, dengan permainan tradisional ini, murid lebih aktif bergerak baik dari konsep tubuh ya Bu, konsep tubuh yaitu apa yang kita gunakan untuk bergerak, maupun konsep ruang Bu. Konsep ruang yaitu di mana bisa dilakukan gerakan itu. Terus lagi konsep usaha yaitu apa yang bisa dilakukan. Dan selanjutnya yaitu konsep keterhubungan. Ini deh Bu, konsep keterhubungan. Siapa yang bisa melakukan gerak itu? Nah, selanjutnya yaitu Bu, membangun kerjasama, yaitu membuat peserta didik mampu bekerja sama dengan temannya dan rasa saling memiliki dalam satu kelompok. Ya, next Bu, itulah tadi apa-nya. Nah, untuk tahapan proyek ini Bu, ada berapa tahapan proyek ini? Yang kita ketahui ada 4 ya. Ada 1 pertama Bu, tahapan proyek perencanaan, yang kedua Bu kontekstualisasi, yang ketiga aksi, dan yang keempat refleksi Bu, dan tindak lanjut. Nah, itu adalah tahapan dalam
project ya Bu ya. Nah, kita lihat satu persatu Bu, yaitu tentang perencanaan. Perencanaan itu mengenalkan tentang permainan tradisional. Itu kan perencanaan ya Bu ya. Mengenalkan tentang permainan tradisional kepada peserta didik kita. Kemudian menjelaskan tentang permainan tradisional ini yang kita ambil adalah pacu karuang Bu. Kita udah semua kenal semuanya Bu ya, pacu karuang. Terus membuat alat yang digunakan untuk permainan tradisional ini. Itu adalah untuk perencanaannya. Dan selanjutnya Ibu untuk kontekstualisasinya Bu, yaitu mengkomunikasikan hal-hal yang dapat membantu dalam pelaksanaan permainan tradisional. Itu adalah kontekstualisasinya Bu. Nah, selanjutnya adalah apa lagi Bu? Yang ketiga Bu? Aksi. Tepuk malam. Masya Allah, lihat dulu Bu. Oke Bu. Tepuk pagi. Oke, Masya Allah Bu. Yang ketiga adalah aksi ya Bu ya. Aksi, yaitu bersama rekan sejawat mewujudkan atau menerapkan permainan tradisional. Tentunya bersama rekan sejawat kita ini ya Bu ya, yang ada di dalam kombel ini kan Bu. Karena Bu saya tidak bisa berjalan sendiri Bu, menjalankan program ini, benar ya Bu ya, tanpa dukungan ini Bu, kepala sekolah kita yang sangat luar biasa hebat ya Bu ya, yang selalu memotivasi nih Bu. Jadi kita untuk mewujudkan itu tentunya kita bekerja sama atau dalam menerapkan permainan tradisional ini, tentunya kita bersama-sama dengan rekan sejawat untuk melaksanakannya ya Bu ya. Itu adalah untuk aksinya nanti. Kemudian yaitu Bu untuk refleksi dan tindak lanjutnya, yaitu menggapai proses dengan penguatan dari guru tentang permainan tradisional yang telah dilakukan dan menyusun strategi. Benar nggak Bu? Menyusun strategi Bu? Ya kan Bu? Agar permainan tradisional ini berjalan lebih baik. Jadi kita butuh strategi ya Bu. Ya. Apa strategi kita yang kedepannya? Ya kan benar Ibu ya? Nah, next kita lanjut Bu. Nah Bu, ini dia Bu. Struktur, program, dan mitra dalam komunitas belajar, kegiatan dan skala program. Ibu ya. Nah, Bu, dalam kegiatan permainan tradisional ini bisa diadakan dalam kegiatan P5 nih Bu, yaitu tema kearifan lokal. Kegiatan ini dapat melibatkan dari murid kelompok amanah, ada kita ada 4 kelompok ya Bu ya. Kelompok amanah, kelompok kreatif, kelompok cinta Allah, dan kelompok baik hati ya Bu ya. Nah, waktu pelaksanaannya ini mungkin semester 1 nih Bu Linda, semester 1 jika di akhirnya Bu, di akhir semester 1 ini Bu, karena kita juga sudah merancang program-program di komunitas kita ya Bu ya, tentang peta seni ya Bu ya, peta seni yang sekarang ini tentang pendidikan, model pendidikan gerak ini bisa kita jalankan nanti insya Allah ya Bu ya, bersama-sama. Oke, yaitu jika program ini berkelanjutan, maka kegiatan ini dapat juga diimplementasikan dalam kegiatan memperingati Hari Kemerdekaan yang dilakukan oleh warga sekolah, baik di sekolah kita sendiri maupun di lingkungan masyarakat Bu, serta bisa dibuka dilakukan pada saat akhir pembelajaran di semester 2 nih kayaknya Ibu ya. Ya, di pembelajaran semester 2 kita bisa laksanakan lagi yaitu kegiatan ini karena membutuhkan kolaborasi, keaktifan dan kelincahan. Nih, ini untuk struktur programnya Bu. Nah, next Bu kita lihat apa struktur programnya Bu. Ibu, koordinator tentunya yang menjadi koordinator program ini tentunya Ibu Kepala TK ya Bu Indah yang menjadi koordinator programnya. Terus tim pelaksananya itu guru Bu. Kita semua ya Bu ya, guru dan staf mengajar lainnya. Terus mitra itu siapa Bu? Siapa mitra kita? Mitranya yaitu orang tua, komite sekolah dan pihak luar yang terkait dalam kegiatan pendidikan jasmani ini Bu. Nah Bu, oke, masih semangat Bu? Masya Allah, luar biasa Bu. Oke Bu, mitra dalam komunitas belajar. Nah ini Bu mitranya, itu orang tua siswa. Orang tua siswa ini berperan aktif dalam mendukung kegiatan dan evaluasi anak Bu. Gimana nggak Bu ya? Iya, karena berperan aktif dia Bu mendukung. Karena siapa yang mau kita ajarkan Bu? Tentunya anak-anak mereka ya, anak-anak dari orang tua tersebut Bu. Tentunya mereka sangat berperan aktif dalam mendukung. Kalau kita tidak didukung oleh orang tua, tentunya program kita tidak akan jalan dengan baik ya, tidak kerjasamanya. Aku bagi sekolah satu lagi Bu, yaitu memberikan dukungan dan hal fasilitas dan sumber daya Bu. Ya Bu ya, fasilitas dan sumber daya. Kita juga butuh komite-nya Bu. Terus pihak luar
ini membantu dalam memberikan pelatihan dan workshop ya Bu ya, workshop bagi guru Bu. Ini bagi guru nih Bu, berikan pelatihan bagi guru nih. Ini Bu, bagi guru. Apa nih Bu? Yaitu misalnya Bu membantu memberikan pelatihan. Jadi kan guru-guru juga dibutuh pelatihan ya Bu Linda ya. Dan alhamdulillah sekarang ya Bu Linda ada 3 orang guru ya Bu di TK di sekolah kita Bu yang sudah menjalankan pelatihan di diseminasi PKG PJOK ya Bu Linda ya. Semoga nanti ini bisa membantu dan bisa menjalankan program kita ke depannya lebih baik lagi ya Bu ya. Dan bisa memberikan suatu perubahan di sekolah kita Bu. Masya Allah luar biasa sekali Bu. Nah itu mungkin mitra dalam komunitas belajar. Dan next kita lanjut Bu. Ini komunitas belajar kita kan Kotinta ya Bu, yaitu komunitas berbagi di TK Indah Cinta Kota Barat Bu. Nah ini dia Bu, aset yang dimiliki sekolah untuk satu program ini kan kita memiliki aset di sekolah kita ya Bu ya. Aset yang dimiliki sekolah kita ini sangat banyak sekali nih Bu. Contohnya apa nih Bu? Ini kepala sekolah. Kepala sekolah adalah aset Bu. Karena kepala sekolah selalu mendukung dan selalu memotivasi kita ya Bu ya, terutama untuk program pendidikan jasmani dan olahraga ini Bu. Jadi PKG PJOK ini sangat berterima kasih sekali kita kepada Ibu Kepala Sekolah yang selalu mendukung Bu ya kegiatan kita ini. Nah ini adalah merupakan aset bagi kita nih Bu. Terus lagi Bu, guru adalah merupakan aset manusia, aset manusia Bu ya. Terus peserta didik sudah pasti ya Bu ya, adalah aset manusia. Terus warga sekolah, semua warga sekolah termasuk siapa Bu? Orang tua tadi kan Bu, di sekolah ya Bu ya. Itu adalah merupakan aset manusia yang ada di sekolah kita Bu. Terus aset fisik itu lapangan Bu. Lapangan ya Bu, kita memiliki halaman yang memiliki lapangan yang alhamdulillah cukup besar juga ya Bu ya. Yang mungkin bisa kita anak-anak bisa bergerak nanti di halaman. Ada juga kita memiliki aset daerah ya Bu ya, kita sering menggunakan kubu bugar ya Bu, aset daerah itu Bu, fisik itu Bu. Dan juga kita sudah bekerja sama juga dengan yang di lapangan yang dekat Taslim ya Bu ya. Itu bukan aset bagi sekolah kita Bu. Aset itu aset daerah. Kalau aset di sekolah kita yaitu halaman sekolah kita, itu adalah aset Bu. Selanjutnya ya Bu ya, ruangan kelas. Kita memiliki ruangan kelas ya Bu ya, ruangan kelas yang bisa untuk menjalankan meningkatkan pendidikan kompetensi murid-murid kita di sekolah. Kemudian alat permainan, alhamdulillah kita memiliki alat permainan ya Bu, permainan lengkap ya, difasilitasi oleh sekolah. Terus lagi Bu, aset sosial. Aset sosial yaitu kerjasama dan dukungan warga sekolah, yaitu kolaborasi atau kerjasama dan gotong royong warga sekolah dalam mewujudkan program. Ini adalah aset sosial. Aset sosial yang dimiliki oleh sekolah. Itulah tadi aset-aset yang dimiliki oleh sekolah kita ya Bu ya. Nah, next kita lanjut Bu, yaitu rencana evaluasi. Bu, tembok malam. Masya Allah biasa, masih fokus ya Bu. Alhamdulillah. Kita lanjut Bu, rencana evaluasi ya Bu ya. Slide berikutnya yaitu rencana evaluasi. Nah Bu, evaluasi kegiatan akan dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh kegiatan dan juga warga sekolah, terutama kepada warga sekolah yang terlibat langsung sebagai pelaksana atau juri. Tentunya kalau mengadakan perlombaan kita kan butuh ya Bu, ada penelitiannya ya Bu ya, mungkin dari guru, karena kita di sini bukan menggunakan SEM ya Bu ya, kita menggunakan modal pendidikan gerak. Jadi kita memanfaatkan aset-aset manusia seperti guru, orang tua mungkin yang bisa menjalankan program kita ke depan nanti ya Bu ya, sebagai tinkis bisa sebagai juri, panitia, ya Bu. Terus pengumpulan informasi ini dilakukan secara langsung atau wawancara langsung. Hasil wawancara akan dicatat sebagai bahan refleksi. Ya, hasil wawancara itu bisa kita jadikan sebagai bahan refleksi nantinya Bu. Kemudian melakukan refleksi untuk merencanakan program di masa depan. Gitu ya. Tentunya setelah kita melaksanakan program ini kita membutuhkan refleksi ya, refleksi terhadap apa-apa yang sudah kita laksanakan, apa yang mau akan kita tingkatkan di masa yang akan datang, kita butuh refleksinya ya kan Bu. Nah, itu mungkin bisa kita jalankan bersama-sama di sekolah ini insya Allah ya Bu. Terus melakukan survei Bu, subjek evaluasi ini Bu, kan evaluasi ini Bu, ini peserta didik Bu, itu penilaian terhadap keterampilan fisik, sosial dan sikap kompetitifnya. Keterampilan fisik, tentunya kita di sini kan geraknya ya Bu ya, itu lebih ke fisiknya ya Bu. Nah, tidak hanya fisiknya,
lingkungannya, sosialnya juga kan Bu. Terus kompetitifnya. Terus untuk guru Bu. Nah, guru penilaian terhadap penguasaan modal pendidikan gerak dan efektivitas pengajaran. Itu guru ya Bu ya. Tentunya seorang guru juga harus memiliki kompetensi ya, kompetensi bagaimana kompetensi tentang pendidikan gerak, modal pendidikan gerak gitu ya Bu ya. Akan nanti bisa diterapkan, diimplementasikan di sekolah kita gitu Bu. Terus sekolah itu evaluasi terhadap keberhasilan implementasi program secara keseluruhan. Nah Bu, itu adalah rencana evaluasi ya Bu. Selanjutnya next kita lanjutkan Bu, yaitu tentang kemungkinan tantangan. Tentunya Bu, setiap kita melakukan suatu program, apapun yang kita lakukan tentu ada tantangannya ya Bu Linda, ya Bu Ria ya, pasti ada tantangannya. Tapi Bu, setiap ada tantangannya itu tentu kita memiliki solusinya ya. Nggak mungkin lah Bu, tantangan itu kita biarkan begitu saja tanpa ada solusinya kan Bu. Kita harus memikirkan apa solusinya ya Bu. Jadi kalau seandainya kita hanya memikirkan tantangan, tidak memikirkan solusi, dia tidak akan jalan gitu ya. Nah, kita lihat Bu, ini hanya kemungkinan tantangan, yaitu Bu, cuaca yang kurang mendukung Bu. Ya Bu ya, cuaca yang kurang mendukung. Seperti hujan ya. Kita udah merencanakan program itu kan Bu. Terus tahu-tahu kita kan merasakan di lapangan Ibu. Tahu-tahu hari hujan ya. Jadi ini kan merupakan suatu tantangan bagi kita Bu. Ya kan Bu, tantangan bagi kita. Hari hujan misalnya kan kita udah merencanakan nih, udah susul-susul perencanaan tadi kan Bu, proyek kita. Ternyata hari hujan. Nanti kita mencarikan solusinya. Terus lagi Bu, sarana dan prasarana tidak sesuai dengan fungsinya. Ya Bu ya, kita mau melakukan model pendidikan gerak yang ini sama anak-anak kita. Ternyata sarana dan prasarananya tidak sesuai dengan fungsinya. Jadi juga merupakan tantangan bagi kita Bu. Terus keterbatasan alat dan fasilitas. Ini juga mungkin merupakan suatu tantangan bagi kita ya Bu ya. Ya, keterbatasan alat dan fasilitas. Terus partisipasi orang tua rendah. Nah, ini dia Bu. Kalau partisipasi orang tua rendah, Bu, ini juga merupakan tantangan bagi kita kan Bu? Ya kan Bu? Tantangan bagi kita Bu. Nah, ini dia partisipasi orang tua rendah. Terus tantangan dalam mengelola kompetisi. Nah Bu, kita cari solusinya. Ya Bu, dari tantangan ini kita lihat solusinya. Ini adalah solusinya Bu. Solusinya kalau cuaca kurang mendukung atau hujan, tentunya kegiatan kita tunda sementara kan Bu. Kita tunda untuk dilaksanakan. Bisa pindah di hari atau dilanjutkan pada minggu selanjutnya. Ya kan Bu? Ya kalau soal hujan tentu kita pindahkan harinya ya Bu ya. Iya Bu. Terus keterbatasan alat dan fasilitas, apa solusinya bagi kita Bu? Kita tentu mengoptimalkan penggunaan alat yang ada Bu. Alat yang ada pada kita, ya kan Bu? Ya, jadi kita tidak merasa kekurangan. Kita menggunakan alat yang ada pada kita dan mencari sumber daya tambahan. Ya Bu ya. Selanjutnya itu Bu, melibatkan orang tua sejak awal dan memberikan penjelasan tentang manfaat kegiatan. Nah ini Bu, melibatkan orang tua sejak awal. Untuk melibatkan orang tua ini tentu sejak awal kan Bu. Dari mulai perencanaan kita libatkan ya Bu ya. Nggak tahu aja Bu, kita melakukan suatu program Bu. Kita telepon orang tua, kita WA orang tua Bu. Mama, besok kita ada pacuka ruang, lomba pacuka ruang. Besok pagi Bu, kini lagi tahu. Awalnya lanjut Bu, tidak Bu. Enggak. Jadi kita libatkan dari awal. Apa misalkan, biar mereka juga bisa berpartisipasi nanti kan Bu. Apa yang akan kita lakukan untuk lomba pacuka ruang ini apa? Nah jadi misalnya orang tua mungkin bisa kita libatkan orang tua sebagai guru atau sebagai apa nanti ya. Sebagai karena orang tua adalah mitra di sekolah kita. Ya Bu, jadi kita libatkan orang tua dari awal dan memberikan penjelasan tentang manfaat kegiatan ini Bu. Ya kan Bu? Tapi kita nggak mendadak-mendadak aja kan sekarang orang tua kan. Kita libatkan dari awal, jauh-jauh hari. Ya kan Bu? Terus baru kita jelaskan apa program-program ini, apa gunanya, apa manfaatnya. Tentu itu kita jelaskan kepada orang tua dari awal. Ya kan Bu? Kalau nggak tuh orang tua mepet aja nggak tahu dia Bu. Apalagi yang dia oleh guru di sekolah. Pasti orang tua kalau ngoceh-ngoceh terus kan Bu. Itu masalahnya. Jadi Bu, kita melibatkan orang tua dari awal dan menjelaskan apa-apa kegiatan yang akan kita laksanakan. Next selanjutnya yaitu Bu, tantangan dalam mengelola kompetisi. Ini melibatkan lebih banyak guru ya Bu. Tentunya kan Bu, dengan banyak murid kan nggak mungkin seperti saya nih Bu, malah mengadakan misalkan permainan lomba pacuka ruang. Tentu saya nggak bisa sendiri kan Bu. Tentunya kita bersama-sama di sekolah ini. Semakin banyak gurunya, semakin banyak
semakin banyak nanti perhatian, murid-murid itu mendapatkan perhatian yang cukup. Contohnya misalkan nanti saya kan Bu ada melihat sini, terus yang berada di sana bantu Bu Iya, terus kita bersama-sama ya Bu ya dalam kegiatan ini. Jadi kita melibatkan lebih banyak guru untuk memastikan setiap anak mendapatkan perhatian cukup. Karena kalau hanya satu guru Bu dengan anak 40 orang Bu, tentunya nggak semuanya dapat perhatian ya Bu. Nah itulah Bu. Nah itu adalah kemungkinan tantangan dan solusi. Nah Bu, semoga program ini bisa berjalan dengan lancar Bu. Amin ya rabbal alamin. Kita bersama-sama bekerja sama. Dan mungkin setelah ini kita akan berdiskusi lebih lanjut lagi tentang program-program apa yang akan kita laksanakan nantinya di sekolah kita, agar sekolah kita ini menjadi sekolah pembeda dari sekolah lain. Ya kan Bu? Agar sekolah kita ini memiliki kelebihan dari sekolah yang lain. Kalau sekolah memiliki kelebihan dari sekolah yang lain, maka banyak orang tua yang akan menitipkan peserta didik anak-anaknya di sini, mempercayakan kepada kita bersama ya Bu. Bukankah begitu Ibu-ibu? Oke Bu, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Masya Allah masih konsentrasi ya Bu ya. Oke Bu, mungkin hanya itu ya Bu ya. Oh thank you. Salam olahraga bergerak bersama untuk maju. Masya Allah Bu. Nah ibu-ibu, guru hebat semuanya, guru sekolah juga. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Linda dan Bu Ria, Bu Nia dan Ibu Putri yang telah hadir pada hari ini. Semoga nanti kita bisa menjalankan program ini ke depannya dengan baik, insya Allah. Dan apa-apa yang kita impikan, apa-apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Apa diwujudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke depannya untuk kita semua. Kalau kita selalu saling bekerja sama, saling mendukung. Karena kalau di sekolah saling mendukung, saling bekerja sama, maka suasana di sekolah itu akan mendukung. Kalau suasana di sekolah sudah menggembirakan, nanti peserta didik juga akan bahagia. Ya Bu ya, amin ya amin. Masya Allah. Mungkin hanya itu Bu yang bisa saya paparkan pada hari ini. Mungkin ada tanggapan atau pertanyaan atau masukan dari ibu atau Bu kepala sekolah, mungkin dipersilakan Bu. Ada Bu yang mau memberikan tanggapan mungkin Bu tentang ya kayaknya Bu apa ini Bu kepala sekolah. Jadi Bu kepala sekolah. Masya Allah. Terima kasih Bu Linda. Ya. Kita berikan aplaus dulu untuk Bu Mira. Terima kasih Bu Mira dengan paparan materi yang luar biasa ini. Semoga kedepannya sekolah kita tambah maju dan tambah murid yang lebih banyak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan Bu Mira bertambah sukses. Amin. Terima kasih Bu Linda. Mungkin ada tambahan mungkin Bu ya? Boleh Bu ya, silakan. Masya Allah Bu ya, semakin senang semakin banyak ya Bu. Alhamdulillah ya, terima kasih Bu Mira sudah sangat memotivasi kami, apalagi untuk PJOK ini kan kita di lingkungan TK itu kita hanya mendapatkan dasar-dasarnya saja. Dengan Bu Mira mengikuti kegiatan ini hendaknya semakin banyak ilmu yang kita dapatkan dan bisa kita kembangkan di taman kanak-kanak. Terima kasih. Luar biasa. Insya Allah ya Bu ya, kita bekerja sama Bu ya. Ya, saya masih ada Bu ya, silakan. Baik, Masya Allah, senangnya. Sangat luar biasa sekali paparan dari Bu Mira tadi, dan ini mudah-mudahan bisa menjadi kemajuan yang sangat hebat lagi untuk sekolah kita nantinya. Itu mau tambah? Boleh. Iya, semangat Bu Mira, semangat. Semangat ya Bu Mira. Iya. Semangat sekali saya, sangat ya sangat terkesan dengan yang Bu Mira sampaikan, dengan materinya juga tentang proyek yang akan dilakukan nantinya RTA ini. Semoga nanti kita bisa melaksanakannya di sekolah kita sesuai dengan yang sudah Bu Mira susun, dan semoga kegiatan ini akan berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih Bu Mira. Ya, terima kasih Bu. Baik, Ibu,
kedepannya sangat mendukung sekali, sangat memotivasi sekali bagi saya di sini ya Bu ya. Semoga apa-apa yang kita rencanakan bisa terrealisasi ke depannya dan bisa kita jalankan. Dan semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, ibu-ibu hebat semuanya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada warahmatullahi wabarakatuh. Berikan ke moderator. Kita kasih aplaus tuh Bu Mira dulu ya Bu Ibu. Terima kasih banyak Bu Mira dari yang disampaikan tadi, sungguh sangat luar biasa yang Bu Mira sampaikan. Semoga nanti bisa kita laksanakan di sekolah kita ini, di program sekolah kita Kotina. Baiklah ibu-ibu semuanya, karena sudah selesai dari materi Bu Mira, berarti acara kita pada hari ini sudah selesai. Sebelumnya, marilah sama-sama kita berdoa di dalam hati untuk mengucapkan syukur kepada Allah. Berdoa dimulai. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya sebagai protokol mengucapkan mohon maaf jika ada salah dan hal, dan terima kasih atas semua waktu yang telah ibu berikan untuk kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.